Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada hari ini saya Mereni Francisca sebagai moderator yang akan memandu kegiatan debat tersebut. Topik yang akan kita bicarakan mengenai penggunaan digitalisasi e-learning kurang maksimal dalam dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelum acara ini dimulai, dipersilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan anggotanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kasya Bridget Providensia Supit sebagai pembicara pertama di tim Pro atau Afirmasi. Baik, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Karima. Saya sebagai pembicara kedua dari tim Afirmasi. Perkenalkan, nama saya Laisa Zahra sebagai pembicara ketiga tim Afirmasi. Perkenalkan, saya Laisa Rahmayani Utari sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari tim oposisi pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Agustina sebagai stopwatch. Oke, beri tepuk tangan kepada semua tim diskusi. Oke, selanjutnya ada susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Di antaranya pertama pembukaan, di mana ada sesi 1 penyampaian argumen pada masing-masing tim. Sesi kedua itu penyampaian atau sesi tanggapan, yang mana dalam sesi ini masing-masing tim menanggapi argumen dari tim lawannya. Dan sesi ketiga atau sesi terakhir yaitu kesimpulan dari setiap masing-masing kelompok penyaji. Selanjutnya adalah penyajian materi. Diberikan waktu kepada tim pro dan kontra selama pada sesi 1 itu selama 2 menit 30 detik. Pada sesi kedua selama 2 menit dalam setiap tim. Pada sesi ketiga selama 1 menit di setiap pembicara. Kita akan mulai ke dalam penyajian materi dalam kelompok penyaji. Waktu dan tempat dipersilakan kepada sesi 1. Baik, saya sebagai pembicara pertama dalam tim Afirmasi. Dan di sini saya akan mengungkapkan bahwa saya setuju terkait mosi penggunaan digitalisasi e-learning yang kurang maksimal dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Argumen saya diperkuat karena ada hasil survei UNICEF yang menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari 34 provinsi yang menyebutkan bahwa sebanyak 68% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar menggunakan metode e-learning. Selain itu, kita juga bisa lihat dengan menggunakan metode e-learning pada saat melakukan ujian itu akan memicu siswa untuk lebih mudah mencontek lewat informasi yang ada di dalam perangkat atau gadget tersebut, sehingga nilai yang diperoleh oleh murid tidak murni atau hanya tiruan dari gadget tersebut atau informasi yang ada di dalam perangkat tersebut. Terima kasih. Pembicara 1, waktu 54 detik. Baik, saya sebagai pembicara kedua dari tim Afirmasi menyatakan saya setuju dengan mosi kali ini, yaitu penggunaan digitalisasi e-learning kurang maksimal digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya akan berbicara dari aspek karakter yang terbentuk. E-learning membuat siswa memiliki karakter yang tidak jujur karena mereka lebih banyak untuk dapat kesempatan untuk menyontek. Dan juga dari aspek jaringan sangat menghambat proses belajar mengajar jika menggunakan e-learning. Dikutip dari artikel HMPS MPI UIN Malang, peserta didik bisa frustasi jika tidak bisa mengakses e-learning dengan maksimal.
dan itu bisa berpengaruh terhadap nilai mereka nantinya. Kita mempunyai contohnya loh, waktu kemarin kita ujian tengah semester itu banyak siswa yang menyontek saat ujian dan juga mengalami kendala jaringan. Alhasil mereka jadi tidak fokus ujian dan juga nilai mereka tuh tidak murni karena ada yang masih mencontek. Terima kasih. Pembicara 2, waktu 1 menit 6 detik. Baik, saya sebagai pembicara ketiga akan mengungkapkan argumen saya. Saya sangat setuju dengan mosi yang sedang kita bahas kali ini mengenai penggunaan digitalisasi e-learning kurang maksimal digunakan dalam pembelajaran dalam metode belajar dan mengajar di dalam sekolah. Karena membuat konsentrasi para siswa kemana-mana dan juga terdistraksi. Siswa tidak akan benar-benar bisa fokus jika metode belajar yang digunakan berupa digitalisasi menggunakan handphone. Selain itu, sering sekali pada saat pelaksanaan ujian atau CPT sedang berlangsung, jaringan yang digunakan tidak stabil sehingga membuat beberapa para siswa harus tertinggal oleh teman-teman yang lain. Hasil CPT atau hasil ujian tersebut juga kadang tidak terekap dengan benar sehingga ada beberapa siswa yang harus mengulang ujiannya tersebut. Hal tersebut sangat tidak efektif dilakukan karena idealnya ujian itu hanya dilakukan 1 kali, tidak bisa dilakukan 2 kali. Dan juga seharusnya ujian itu dimulai secara serentak. Begitu pula dengan penyelesaiannya. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Pembicara 3, waktu 1 menit 28 detik. Saya selaku pembicara 1 dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi penggunaan digitalisasi e-learning kurang maksimal dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. E-learning diidentikan dengan penggunaan internet sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. E-learning merupakan sebuah strategi baru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan era digital. Materi pembelajaran yang dapat disampaikan juga tidak terbatas, dikarenakan memanfaatkan perangkat internet dibandingkan kelas konvensional. Guru juga dapat dengan mudah memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dengan diperkaya berbagai sumber belajar, termasuk multimedia dengan cepat dan dapat diperbaharui oleh pengajar. Media pembelajaran elektronik juga bisa dijadikan acuan dasar untuk ke jenjang selanjutnya seperti kuliah atau kerja. Sekian argumen dari saya, terima kasih. Pembicara 1, waktu 1 menit 4 detik. Saya dari pembicara 3 saya pembicara 2. Di sini saya ingin menyampaikan argumen saya. Saya sangat tidak setuju dengan adanya mosi penggunaan e-learning dan digitalisasi kurang maksimal dilaksanakan di sekolah. Karena yang kita ketahui adanya e-learning ini merupakan strategi baru kita dalam pembelajaran dengan perkembangan era digital. Diharapkan dengan adanya e-learning ini kita dapat mengetahui hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui karena ada beberapa buku yang dicetak terdapat materi-materi yang belum ada di e-learning. Diharapkan dengan adanya digitalisasi dan e-learning ini kita dapat membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik dan benar. Terima kasih. Pembicara 2, waktu 1 menit 6 detik. Saya selaku pembicara 3 dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan mosi digitalisasi atau e-learning tidak maksimal dilaksanakan di sekolah. Karena digitalisasi e-learning akan memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena sebagaimana kalian tahu bahwa
Indonesia adalah negara berkembang, di mana kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di era milenial. Oleh sebab itu, sekolah membiasakan penggunaan digitalisasi untuk mengasah kemampuan teknologi bagi siswa dan siswi, sehingga bisa menjadi generasi penerus bangsa yang canggih dan cerdas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, terdapat berbagai manfaat dari digitalisasi sendiri. Di sini antara lain yang pertama, kemudahan akses materi, di mana kita tentunya apabila materi di buku cetak kurang lengkap, maka kita bisa menggunakan sumber-sumber lain seperti elektronik book maupun artikel-artikel yang telah tersedia di internet. Yang kedua, mengasah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa-siswi menjadi generasi yang canggih dan cerdas dalam iptek. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien, sehingga para siswa-siswi ini tidak jenuh dengan media pembelajaran yang menggunakan buku cetak. Mereka akan bisa bereksplorasi dengan hal-hal baru yang tentunya lebih menyenangkan, sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan semangat. Yang terakhir, meningkatkan mutu dan semangat belajar siswa. Dengan semangat belajar, tentunya para siswa-siswi akan semakin mudah untuk memahami materi dan tentunya akan meningkatkan mutu bagi siswa-siswi, sehingga nantinya generasi penerus bangsa akan menjadi sumber daya manusia yang maju dan baik untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Pembicara 3, waktu 1 menit 46 detik. Oke, beri aplaus dulu kepada tim kontra dan pro. Kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Untuk penyampaian sesi tanggapan, tim akan menanggapi argumen dari tim lawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menanggapi pembicara 3 dari tim oposisi yang mengatakan bahwa e-learning akan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di sekolah dan memang seharusnya masyarakat mengikuti teknologi modern seperti kemudahan akses pembelajaran online. Di sini bisa kita lihat bahwa pembelajaran e-learning tidak bisa memaksimalkan pembelajaran seperti biasa karena memang dari awal kita menggunakan pembelajaran secara tatap muka. Selain itu, dampak negatif dari e-learning juga kita bisa lihat dari paparan gadget yang lebih sering. Tidak dipungkiri bahwa e-learning membuat siswa-siswi lebih sering membuka gadget daripada biasanya. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan sekolah dikerjakan dan diawasi melalui gadget tersebut. Hal ini secara tidak langsung tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi siswa-siswi yang menggunakan gadget. Karena paparan gadget yang terlalu sering dan terlalu lama akan membuat anak cenderung terbiasa pada gadget dan nantinya mereka bisa kecanduan. Terima kasih. Untuk itu saya tetap setuju dengan mosi terkait pembelajaran e-learning yang kurang maksimal dilaksanakan dalam pembelajaran kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih. Pembicara 1, waktu 1 menit 17 detik. Oke, baik. Saya sebagai pembicara 2 kurang setuju dengan argumen dari pembicara kedua. Internet itu tidak tentu benar ya, dan hal baru itu tidak mesti dari internet, karena internet sendiri kadang saja mengutip dari jurnal atau buku yang sudah dicetak atau bukan dalam bentuk internet. Jadi dia suka mengutip dari buku, bukan ya buku asli, bukan dari pikiran mereka sendiri atau berdasarkan penelitian mereka sendiri. Jadi menurut saya hal baru itu kita bisa dapatkan dari buku atau jurnal itu. Tidak, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Jadi menurut saya hal baru itu kita bisa dapatkan dari buku atau jurnal di perpustakaan yang sudah berdasarkan fakta. Baik, terima kasih. Pembicara 2, waktu 1 menit 19 detik. Anda tadi kan mengatakan bahwa misalnya internet itu membawa dampak yang buruk. Tetap, bukan.
hal baik itu tidak datang dari internet kan, tapi itu jurnal. Jadi saya mengatakan internet itu tidak tentu benar. Saya membawa Internet itu tidak tentu tidak benar kan. Kembali lagi kepada diri kita, kita harus pintar memilih berita dan juga memilih web yang ingin kita baca. Baik, saya akan menanggapi pembicara kedua yang mengatakan bahwa kita semua harus pintar dalam memilih atau membaca sebuah jurnal atau artikel-artikel. Namun bisa kita lihat dari beberapa siswa yang mungkin belum memiliki pemikiran yang sama seperti anak yang sudah memikirkan ke depannya mengenai apa yang harus boleh dibaca dan tidak perlu dibaca. Jadi Instruksi. Tadi Anda bilang kalau misalnya siswa itu belum bisa memikirkan pemikiran ke depannya, kayak kita kena dampak apa. Padahal menurut saya itu kita kan udah di umur masa-masa remaja ke tahap dewasa. Jadi menurut saya kalau misalnya pemikiran dia belum matang, itu berarti dari diri dia sendiri. Jadi kita nggak bisa nganggap si penggunanya ini masih di bawah umur atau anak-anak. Dia kan bukan anak-anak lagi, dia kan udah di tahap remaja. Jadi menurut saya Waktu habis. Baik, terima kasih. baik, saya akan menanggapi kembali pembicara pertama dari tim oposisi bahwa saya bukan mengutamakan anak di bawah umur, namun bisa kita lihat di zaman sekarang bahwa anak kecil pun juga sudah menggunakan gadget atau handphone, atau sekolah-sekolah internasional pun juga menggunakan metode e-learning mulai dari SD sampai Waktu SMA. habis. Anda mengatakan anak kecil kan yang sudah menggunakan gadget. Nah, dalam situasi ini peran orang tua itu sangat dibutuhkan, karena kenapa dia mengasih anaknya gadget padahal tahu kalau misalnya anaknya itu masih kecil. Kembali lagi peran pentingnya orang tua seperti itu. Interupsi. Saya akan menanggapi pembicara kedua bahwa tidak semua orang tua bisa mengerti kondisi anak mengenai paparan gadget maupun pengendalian anak mengenai gadget, dan ditambah seperti yang kita tahu dulu kita telah melalui masa karantina atau pandemi yang mengharuskan kita untuk memakai gadget di rumah dan Waktu menggunakan habis. Saya selaku pembicara satu dari tim oposisi akan menanggapi pembicara ketiga dari tim afirmasi. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa perangkat atau teknologi digital itu sangat mendistraksi si penggunanya itu. Nah, padahal distraksi atau tidaknya seseorang itu tergantung pada penggunanya. Distraksi ada yang bersifat internal maupun eksternal. Teknologi digital sudah banyak dilengkapi dengan fitur jangan ganggu atau mode senyap. Jika distraksi tersebut bersifat internal atau dari dalam si teknologi tersebut, maka pengguna dapat mengaktifkan mode tersebut. Kemudian, jika distraksi tersebut bersifat eksternal atau datangnya dari luar, maka hal tersebut tidak terpaku dong pada pembelajaran elektronik. Karena pada saat mengikuti kelas konvensional pun distraksi dapat lebih banyak ketimbang penggunaan e-learning. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara 1. Waktu 57 detik. Apakah ada yang ingin menyanggah? Selanjutnya saya akan menyanggah
pernyataan dari pembicara satu mengenai kalau tadi ada bilang bahwa 68% siswa tidak nyaman dengan penggunaan e-learning. Di sini saya akan menyanggahnya bahwa penggunaan e-learning itu memang digunakan untuk membiasakan para siswa-siswi itu sendiri agar nanti ke depannya di dunia kuliah ataupun kerja mereka akan terbiasa menggunakan digitalisasi sehingga mereka tidak kaget akan perubahan ataupun sistem yang berbeda dan mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi. Sekian, terima kasih. Bicara 2, waktu 34 detik. Di sini saya ingin menyanggah pembicara 2. Anda mengatakan bahwa adanya learning ini lebih mudah mencontek. Padahal para pengajar dapat mengaktifkan mode pengunci dari web test tersebut atau bisa yang kita menggunakan jaringan lokal untuk meminimalisir pencontekan. Baik, saya akan menanggapi dari pembicara kedua. Tadi kan Anda mengatakan jika kita bisa menggunakan web lokal kan, jaringan lokal seperti di bagian informatika, tetapi kita bisa melihat dari contoh yang kemarin kita ujian, kita menggunakan web lokal, kita panik sendiri kan, dan kita marah-marah akhirnya karena ada yang nggak selesai, ada yang ternyata udah kesubmit pada belum selesai jawab, jadi ada yang harus login ulang juga. Jadi itu tetap balik ke jaringan itu sangat berpengaruh kalau terhadap e-learning ini. Jadi misal jaringannya bermasalah, e-learningnya juga akan terhambat. Terima kasih. Pembicara 2, waktu 46 detik. Baik, tadi pembicara 2 membicarakan tentang jaringan seperti contoh saat kita ulangan kemarin itu permasalahan ini sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarananya yang berbasis teknologi. Karena kan kemarin itu kita menggunakan jaringan lokal memang karena dari sekolah kita sendiri yang menyediakan si perangkat tersebut, dan pemerintah belum memberikan subsidi bagi sekolah-sekolah untuk menggunakan e-learning. Terima kasih. Saya pembicara ketiga, tetap saja jaringan itu susah banget buat stabil karena kita satu sekolah itu kan ada banyak banget siswa, ada 700-an gitu, walaupun kita pakai jaringan yang udah bagus banget gitu, tetap aja pasti kayak gak bakal semuanya bisa login barengan gitu, jadi pasti bakal ada yang ketinggalan gitu, gak mungkin bisa maksimal hasilnya nanti. Dan justru itu dapat memperkuat nosi kita mengenai penggunaan digitalisasi e-learning yang kurang maksimal dilaksanakan dalam kegiatan belajar di sekolah. Karena memang bisa kita lihat dalam internet yang kurang memadai, dan justru ini menjadi salah satu argumen terkuat kita mengenai kita setuju mengenai nosi yang terkait digitalisasi learning yang kurang maksimal ini. Baik, saya akan melanjutkan tanggapan dari kedua rekan saya. Kita juga tidak bisa memakai metode e-learning ini ke semua sekolah. Jadi hasil pembelajaran itu yang mereka dapatkan itu tidak merata. Karena dilansir dari artikel cnnindonesia.com, Kemendikbud sebut 8.522 sekolah belum teraliri listrik, sehingga tidak semua sekolah dapat mendapatkan metode e-learning, dan jika menggunakan alat komunikasi pribadi tidak semua mempunyai, dan begitu pula daerah pelosok tidak bisa menjangkau internet. Terima kasih. Tadi tim afirmasi menanggapi tentang jaringan ya. Nah, menurut saya sih perangkat untuk menggunakan jaringan ini tidak semua harus kita terapkan ya ke semua pembelajaran. Contohnya kayak ulangan itu kita nggak harus pakai digital, karena e-learning di sini kan maksudnya itu untuk pembelajarannya bukan ulangannya. Jadi menurut saya pembelajaran untuk media perangkat internet ini kita bisa menggunakan video atau foto dalam satu link berupa PDF
yang dapat diputar berulang-ulang. Terima kasih. Baik, Anda malah memperkuat mosi kita. Karena jika kita menggunakan metode e-learning untuk pembelajaran, jika kita menggunakan paper task untuk ujian, itu menjadi beda. Karena apa yang diajarkan menggunakan e-learning itu jika dituangkan ke kertas akan beda, dan begitu pula sebaliknya. Jika kita kebiasaan belajar menggunakan metode belajar yang konvensional, akan kaget siswa-siswa jika menggunakan e-learning. Terima kasih. Apakah sudah selesai? Baik, mungkin saya akan menanggapi kembali terkait pembicaraan dua tim afirmasi, bahwa mungkin sebagian siswa atau siswi yang ada di Indonesia sudah dapat menggunakan metode e-learning. Namun, tidak bisa kita lupakan bahwa masih banyak sekolah yang berada di pelosok atau daerah yang sulit menjangkau internet. Mereka tidak dapat mengakses internet, apalagi menggunakan metode e-learning, dan tingkat perekonomian mereka yang tidak memadai pembelian gadget sehingga tidak memudahkan mereka dalam pembelajaran. Sehingga ini memperkuat mosi penggunaan digitalisasi e-learning yang kurang maksimal dilaksanakan dalam kegiatan belajar di sekolah. Terima kasih. Saya ingin menyanggah tentang pernyataan pembicara pertama. Dalam situasi ini kita dapat melakukan tutor sebaya, di mana salah satu siswa atau pelajarnya mampu berbagi alat digital atau memang dia sudah mempunyai alatnya. Jadi kita akan belajar berkelompok. Berarti tetap tidak Stop, Alia. Waktu kamu sudah habis, tidak boleh dipakai lagi. Tapi tetap aja tidak semua siswa pasti punya alat digital berupa handphone kan. Oh ya, tutor sebaya itu kan juga bukan e-learning, tutor sebaya itu kan belajar langsung. Ya, jadi hal tersebut menguatkan mosi kami. Enggak, tapi kan tadi saya bilang kalau misalnya nggak semua siswa punya handphone kan. Faktanya sekarang semua siswa udah punya handphone, bahkan tadi Anda menyebutkan sendiri bahwa anak-anak kecil tuh banyak yang udah dikasih handphone. Oleh sebab itu saya sangat menyanggah pernyataan tidak punya handphone ini cuma alasan belaka. Tapi kan cuma di ibu kota. Tidak ada doang. tapi ya. Bisa kita lihat bahwa perekonomian yang dimiliki oleh masing-masing siswa juga berbeda-beda, dan masing-masing daerah pun juga berbeda-beda. Jadi mungkin bisa kita lihat di Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara maupun Jakarta Barat yang sudah anak-anaknya sudah memiliki handphone. Namun balik lagi pada tanggapan saya yang anak-anak yang berada di pelosok yang tidak Iya betul kata Kasya kan, siswa-siswa yang punya handphone itu kebanyakan tinggal di ibu kota. Di daerah pelosok itu jarang banget ada siswa yang punya handphone, soalnya kan ini handphone harganya nggak murah, terus juga jaringannya di kampung itu susah banget buat mengakses jaringan. Kuota juga harganya nggak murah untuk seorang siswa kayak kita yang uang jajannya nggak banyak dalam satu hari atau sebulan gitu. Ya apalagi para siswa yang di daerah pelosok. Di sini saya ingin menyebut pernyataan dari pembicara ketiga. Memang digitalisasi ini belum merata sampai pelosok-pelosok seperti yang Anda tadi bilang, bahwa kota-kota di pelosok Indonesia juga belum terdapat listrik. Maka dari itu Indonesia melakukan e-learning dan digitalisasi ini hanya di ibu kota karena memang sudah memadai dari listrik serta jaringannya. Tapi kan Waktu Laisa telah habis. balik lagi, ini mencakup seluruh sekolah luas berarti dalam wilayah Indonesia. Jadi balik lagi ke mosi kita, berarti mosi kita kuat terkait mosi penggunaan digitalisasi e-learning yang kurang maksimal.
yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena memang dalam promosi ini digitalisasi memang tidak bisa dilakukan. Waktu Kasya telah habis. Persilakan untuk tim kontra. Saya akan menyanggah pernyataan dari pembicara satu. Malah faktanya justru guru-guru di pelosok itu sudah menggunakan teknologi. Jadi mereka yang bisa memberikan teknologinya itu kepada para siswa-siswinya. Nggak harus semuanya itu punya gawai yang sama. Jadi menurut saya digitalisasi ini tetap memaksimalkan kegiatan belajar mengajar karena tentunya dengan adanya digitalisasi akan lebih mudah pemahamannya dengan adanya visual ataupun audio dalam bentuk video atau yang bergerak, audio visual yang bergerak dan bersuara sehingga pembelajaran juga tidak membosankan dan lebih menyenangkan. Pembicara 3, waktu 36 detik. Yang kita tahu juga di sini e-learning itu membuat siswa sadar akan manfaat teknologi yang tinggi, meningkatkan fleksibilitas siswa dalam belajar melalui berbagai sarana dan metode pembelajaran yang digunakan. Fleksibilitas itu juga akan menghasilkan pola pembelajaran yang menyenangkan karena adanya beragam eksplorasi yang dihasilkan karena e-learning. Di sini kita juga dapat mendapatkan pembelajaran dan berbagai sumber atau media yang tadi sudah kita katakan. Sedangkan itu tidak hanya dari kita, guru juga dapat berbagi pengetahuan, tetapi pelajar dapat dituntut untuk saling berbagi terhadap pelajar lainnya sehingga proses pembelajaran mereka dapat bermanfaat hasilnya. Terima kasih. Pembicara 2, waktu 53 detik. Saya selaku pembicara satu juga ingin menanggapi tentang argumen dari pembicara satu dari tim afirmasi yang tadi katanya kan penggunaan teknologi digital itu kan menyebabkan masalah kesehatan. Nah, menurut saya tuh untuk mengatasi hal tersebut kan kita di gawai itu ada fitur kenyamanan mata atau mode baca. Nah, agar blue light itu tidak langsung terpancar ke retina. Jadi menurut penelitian juga dari ahli-ahli itu sinar blue light dari si HP ini tidak terlalu berpengaruh pada tubuh, juga radiasi-radiasi yang ditimbulkan. Satu-satunya efek radiasi elektromagnetik yang sudah terbukti kebenarannya itu peningkatan panas pada bagian tubuh yang dekat dengan penggunaan gawai seperti kepala atau telinga. Itu pun juga tidak terlalu berdampak besar seperti penyakit kanker atau penyakit yang lain-lainnya. Menurut saya sih ya cukup segitu. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi pembicara pertama. Interupsi. Baik, saya akan menanggapi pembicara pertama bahwa handphone, radiasi yang ada dalam handphone dapat menyebabkan mata menjadi min atau minus. Yang bisa kita lihat dalam kehidupan siswa-siswi yang biasa. Tidak, terima kasih. Yang bisa kita lihat dalam teman-teman kita yang ada di kelas bahwa jika mereka tidak memakai kacamata akan membuat mereka tidak bisa melihat. Interupsi, waktu habis. Oke, saya di sini akan menanggapi bahwa sekarang ini kan ada kacamata anti radiasi. Oleh sebab itu, para siswa bisa saja menggunakan kacamata anti radiasi sebagai pelindung matanya agar terhindar dari cahaya biru atau blue light. Terima kasih. Interupsi, kacamata radiasi itu kan harganya nggak murah, jadi nggak semua siswa bisa beli kacamata radiasi. Oh ya, jadi kita mencegah terjadinya mata minus pada siswa dengan tidak terlalu banyak menggunakan handphone. Oke. Selain dengan alternatif kacamata blue light tadi,
kita juga bisa meminimalisir kok radiasi yang masuk ke tubuh dari si gawai ini. Jadi itu kita tergantung penggunaannya, bukan kayak kita berjam-jam harus menatap si teknologi digital ini. Kan semua itu kan yang sesuatu yang berlebihan, tidak, terima kasih, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Nah, dengan adanya teknologi digital ini kan kita juga bukannya harus berjam-jam kita lihat ke gawai ini kan. Jadi itu kita juga bisa ada cara-caranya untuk meminimalisir. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi pembicara pertama. Interupsi. Bahwa kita bisa lihat jika kita menggunakan digitalisasi e-learning, tidak dipungkiri lebih dari 3 jam kita akan menatap handphone karena mungkin sebagian besar dari pembelajaran yang digunakan jika kita memakai metode e-learning akan memicu kita untuk membuka handphone terus. Sehingga dapat memicu juga siswa tidak, terima kasih, sehingga dapat Sini saya akan memberikan tanggapan bahwa sebenarnya itu kembali kepada individu masing-masing. Karena sekarang kan kita tahu ya mungkin memang sering penggunaan digitalisasi di sekolah, tapi kita bisa menjaga jarak mata kita dengan gawai. Jadi itu kembali kepada individu. Selain itu juga kita tidak harus menatap handphone selama, maksudnya tanpa kedip itu juga nggak harus, kan kita bisa melihat ke benda-benda lain sejarak kurang lebih 3 meter untuk memperbaiki penglihatan kita, dan kita bisa mengedip-ngedipkan mata beberapa kali. Kita telah selesai terhadap sesi kedua. Beri aplaus kepada tiap tim oposisi dan afirmasi. Sesi selanjutnya akan masuk ke sesi ketiga, di mana sesi tersebut yaitu kesimpulan dari setiap masing-masing tim penyaji. Waktu dan tempat untuk tim afirmasi dan oposisi dilakukan dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Saya pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan dari debat kita kali ini. Jadi penggunaan digitalisasi e-learning yang dilakukan di sekolah ini tidak maksimal karena tidak bisa dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Kita cuma bisa melakukan metode digitalisasi e-learning ini di sekolah di daerah yang jaringan internetnya stabil, tidak pada daerah yang susah menangkap jaringan internet. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Bicara 3, waktu 47 detik. Saya dari pembicara oposisi di sini pembicara 2 dari tim oposisi. Di sini saya ingin menyimpulkan. Jadi media pembelajaran e-learning ini sangat memudahkan pengajar dalam memberikan materi dan bimbingan di sekolah. Materi pembelajaran juga dapat diakses dan diputar berulang-ulang dalam keadaan online maupun offline. Dengan memanfaatkan materi internet, bahan pembelajaran yang didapat juga menjadi tidak terbatas. Sehingga e-learning juga menambah pemahaman khususnya bagi pelajar dengan metode belajar audio visual. Terima kasih. Bicara 2, waktu 37 detik. Demikian tadi debat kita, mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus untuk kita semua. Kemudian saya kembalikan kepada Bu Saneti. Selain mencatat, mengawasi, kemudian juga memberikan penilaian kepada tim pro dan kontra, kemudian juga kepada timer dan moderator. Baik, sedikit Ibu mengulas tentang perdebatan kalian tadi. Ibu lihat sih sebenarnya sudah mengalami kemajuan ya, karena kita kan masih dalam proses belajar. Tentu saja ada hal-hal yang perlu kalian garis bawahi ya dalam perdebatan kita. Jadi kalau Ibu lihat tadi, kalian kurang mengikuti aturan debat.
Ya, karena beberapa yang Ibu lihat tadi nggak ada yang mengucapkan, di babak kedua tidak ada yang mengucapkan interupsi. Seperti itu ya, betul kan? Nah, mungkin harusnya moderator yang menjadi penengah ya, langsung mengingatkan kepada temannya, hai teman, jangan lupa intrusinya disampaikan. Kemudian kalian kurang penegasan untuk menyampaikan tanggapan setuju atau tidak setuju. Jadi dalam hal ini kalian masih kurang karakternya untuk memberikan tanggapan, masih takut-takut atau masih malu-malu, Ibu nggak tahu ya. Tentu saja sebelum kita debat, emosi ini sudah kalian ketahui dan Ibu berharap kalian pelajari dulu untuk wawasan sebagai bekal perdebatan ya. Yang gue harapkanlah debat sangat sengit, tetap mengeluarkan emosimu, bahwa emosi itu nggak selalu negatif ya, selalu positif. Nggak apa, sedikit ngotot nggak apa-apa. Saya tetap bertahan dengan argumen saya bahwa benar digitalisasi itu tidak sesuai, tidak maksimal untuk di sekolah. Contohnya apa? Faktanya apa? Seperti itu ya. Ya sekali lagi Ibu bilang ini adalah pembelajaran. Kalian sudah bagus. Kemudian notulennya juga Ibu tinggal lihat ya nanti hasilnya. Tapi sedikit, mungkin ada dari notulen yang ingin menyampaikan, mungkin dari tanggapan-tanggapan ini siapa perwakilan? Boleh? Kita kasih waktu, nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Ayo cepat. Tanggapan tentang debat hari ini. Boleh kalian melihat dari sisi tim pro dan kontra, atau moderator atau timernya. Raffi, baik, Raffi, dipersilakan untuk Raffi. Saya dari perwakilan tim Notulen ingin memberikan selamat kepada tim pro dan tim kontra yang sudah berdebat dengan lancar. Meskipun beberapa dari kalian gimana ya, merangkai kata-katanya itu kurang. Contohnya seperti agak sedikit gugup dalam pembicaraan, dalam menyampaikan argumentasi juga sedikit gugup. Dan untuk dari tim kontra, untuk Laisha itu terlalu banyak kata-katanya. Karena kita punya waktu sedikit, jadi bisa diusahakan untuk mempersingkat kata-katanya. Dan untuk Fitri agak sedikit gugup, sama seperti Lala. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Raffi. Ada lagi? Ayo ada lagi. Kalian bebas bicara kok, selagi sopan dengan bahasa Indonesia yang baik. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya ada. Kalau tidak ada, kita tutup hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Ibu berharap kalian ambil hikmah dari pelajaran kita. Kalian harus memaknai pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini tentu saja akan berguna baik besok, 2 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang, bulan depan, setahun kemudian, 2 tahun, atau nanti setelah kalian selesai dari SMA 89, ketika kalian kuliah, kalian bekerja. Ibu yakin pasti ada manfaat yang kalian ambil. Itu aja ya nak ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.